Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Hari ini ya, Rabu 5 Januari tahun 2021. Nah, kami pagi-pagi sekali sudah di kebun tadi teman-teman, karena pagi ini kita aplikasi Plant Catalyst atau pupuk mikro ya. Nah, pagi ini kami akan berbagi judulnya menuju fase generatif. Nah, karena sepertinya sudah waktunya kami harus mengarah ke sana teman-teman, karena saat ini pohon ini di depan kami ini jenis Shiuchi, usianya sudah 2,5 tahun. Nah, kita lihat secara fisik teman-teman ya, secara fisik menurut kami sih sudah bisa dicoba untuk dibuahkan nanti 5 bulan lagi ya, jadi sekitar bulan Juni Juli itu menurut kami pohon ini siap untuk dicoba dibuahkan teman-teman, dicoba untuk dibuahkan. Karena itu kami sudah mempersiapkan dini sejak sekarang ini. Kita sudah ancang-ancang apa saja yang harus kita lakukan. Tentunya ya, kami masih terus belajar teman-teman dari para pekebun yang selama ini sudah berhasil membuahkan pohon di kebunnya. Ya, kami banyak belajar, kami lirak-lirik sana ya, tengok sana sini, tanya sana sini bagaimana cara membuahkan, kemudian tentunya bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, ini secara fisik sudah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tentu sangat menarik bagi kami karena ini adalah pengalaman pertama kami untuk membungakan. Nah, kalau sudah kalau fase vegetatif alhamdulillah kami sepertinya sudah lolos ujian. Sudah lolos ujian. Jadi ini bagi kami adalah tugas yang sangat penting, tugas akhir ya. Karena akhirnya ujung-ujungnya tetap ya, apapun yang kita tanam itu harus menghasilkan buah. Kalau belum, ya belum lulus. Ya, nanti kalau buah kami bisa membuahkan ya. Sering kami katakan bahwa dalam berkebun ini ibarat kami itu sedang sekolah. Kami sudah kuliah, sedang kuliah. Duduk di bangku perguruan tinggi ya. Nah, kami sekarang ini memasuki semester 6. Jadi nanti semester 7 itu adalah usaha kami. Kalau kuliah dikatakan dengan tugas akhir. Berat teman-teman, tidak mudah. Karena apa? Untuk bisa menuju tugas akhir kami harus lolos semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 dan semester 6. Kami harus lolos 6 semester, harus lulus dengan sangat baik. Ditandai dengan apa teman-teman? Ditandai dengan pertumbuhan tanaman kami yang menurut kami sih baik. Nah, menurut kami baik. Nah, ini. Ya, ini yang kami persiapkan 6 bulan lagi ya, untuk dibuahkan. Ya, kita keliling-keliling lagi. Nah, ada yang tanya, kenapa kok yang dibagikan sharing itu aja? Nah, memang kebun kami cuman ini, mau membagi sharing kebun orang lain. Jangan dulu deh ya. Sekali-sekali nggak apa-apa, tetapi kami lebih sharing, kami lebih bangga ya dengan hasil karya kami sendiri. Ya, kami lebih bangga. Ini teman-teman secara fisik. Ya, udah gede-gede kayak gini. Ini menurut beberapa teman yang kami minta saran, cukuplah dibuahkan sampai 10 biji. Cukup. Ya, ini secara fisik seperti ini. Nah, ini. Kalau kita ngomong diameter ya sekitar 12. Harapannya di sisa waktu 5 bulan ini akan tumbuh pesat lagi. Ya, tumbuh lebih pesat lagi karena sempat mengalami 2 tunas. Ya. Nah, ini nanti apakah kami berhasil? Tidak tahu jawabannya. Ya, tidak tahu. Tetapi kami memiliki sebuah keyakinan teman-teman, kalau dipersiapkan dengan baik fase vegetatifnya
insya Allah untuk dibuahkan lebih mudah. Semoga juga buahnya tidak sekedar buah, tetapi bisa menghasilkan buah yang berkualitas ya. Nah, banyak teman-teman yang meragukan ya. Seperti ya, ini saya cerita. 2 hari lalu kami kedatangan teman ya dari Lombok betul, serta dari Banyuwangi Kota. Nah, yang di Banyuwangi Kota ini saudaranya. Yang di Lombok ini lebih mudah. Dia cerita kalau membeli bibit di Banyuwangi Selatan, di Bangurjo, di tempat kami ini. Saudaranya yang di Lombok tidak percaya. Tidak percaya kalau di tempat kami tanaman bisa tumbuh seperti ini. Ya, fase vegetatifnya bisa tumbuh seperti ini. Tidak percaya. Akhirnya datang. Nah, begitu melihat, kaget beliau. Kenapa bisa tumbuh seperti ini? Ya, kenapa bisa tumbuh seperti ini? Nah, yang miris lagi yang dari Lombok. Beliau sudah cerita kepada teman-temannya bahwa beliau membeli bibit di Bangurjo di tempat kami. Tidak ada yang percaya. Apalagi saat ditunjukkan foto-foto video kami dan lain sebagainya, mereka bilangnya apa? Bisa saja foto dan video itu ngambil milik kebunnya orang lain. Tapi alhamdulillah teman kami yang di Lombok itu percaya dan datang bersama keluarganya, membuktikan bahwa selama ini yang kami video adalah kebun milik kami sendiri, bukan milik orang lain, teman-teman. Oke, itu hanya intermezzo ya. Kembali ke laptop lagi. Banyak juga yang bertanya-tanya. Oke, masa vegetatif masih nanti bisa tumbuh dengan baik. Bagaimana dengan generatif? Kenapa? Mereka, saya maklum teman-teman, karena mereka selama ini tidak punya kepercayaan atau keyakinan bahwa di lahan datar, di lahan bekas sawah itu bisa tumbuh dengan baik. Mereka yakin. Akhirnya yakin, oh bisa tumbuh. Tetapi timbul pertanyaan lagi, apakah nanti bisa menghasilkan buah berkualitas? Apakah nanti bisa bertahan lama? Mengingat katanya, mitosnya, bahwa durian itu tidak tahan air. Nah, kami teman-teman bukan orang yang mudah menyerah. Ya. Lahan kami hanyalah di sini, di lahan sawah. Kemudian kami berpikir bagaimana caranya tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Kita pelajari teman-teman, kita pelajari. Ya, kita pelajari. Dewan Durian belajar teman-teman. Belajar. Akhirnya ditemukan cara gimana pengaturan irigasi. Irigasi di depan kami ini, saluran ini sangat penting sekali untuk menjaga pertumbuhan tanaman ini, juga untuk menjaga ya fase generatif kami nanti, supaya tetap bisa menghasilkan buah berkualitas. Gampang teman-teman. Kalau membuat air ini habis ya, dan tidak masuk lagi, kami hanya cukup waktu 5 jam. Sudah saya sediakan pompa besar yang sewaktu-waktu bisa kita pakai untuk membuat lahan ini menjadi kering. Nah, itu langkah-langkah, cara-cara yang kami siapkan. Ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Begitu juga lahan seperti ini, lahan persawahan, solusinya ada. Di fase vegetatif kami sudah membuktikannya sangat baik. Teman-teman bisa lihat dengan pertumbuhan yang teman-teman bisa lihat sendiri. Itu fase vegetatif. Tantangannya adalah fase generatif. Apakah nanti kami bisa membuahkan? Apakah nanti kebun kami bisa bertahan lama? Itu adalah tantangan. Dan kami percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Tinggal otak kita mau berpikir atau enggak. Ya, prinsip saya gitu. Jadi kami punya prinsip. Setiap masalah itu pada ada solusi. Tinggal kita mau apa enggak. Kalau kebun kami di lokasi persawahan seperti ini, solusinya ada. Ada, ya kita pelajari, kita cari. Kalau kita hanya diam berpangku tangan, jangan harap solusi itu akan datang, teman-teman. Ya, itu bullshit. Nggak mungkin. Jadi kita harus mencari solusinya. Ya. Nah, ini secara fisik teman-teman bisa lihat. Nah, ada juga yang bertanya, bagaimana dengan rumput di fase vegetatif? Nanti di fase vegetatif di bawah kanopi itu harus bersih, teman-teman. Tidak boleh ada rumput yang tumbuh. Karena apa? Perlu di bawah kanopi nanti saat puasa perlu kering. Jadi rencananya sudah ada.
Makanya sekarang saya tanami jerami, saya pupuk jerami, bukan tanami jerami. Saya pupuk jerami. Harapannya pada saat fase vegetatif ya, ketika jerami-jerami ini kita tumpuk di sini, rumputnya tidak tumbuh. Nah, 3 bulan 4 bulan lagi ya, saya mengeringkannya tidak terlalu lama. Apa itu? Membersihkan rumput tidak terlalu lama, tinggal kita bersihkan saja. Ya. Ini adalah salah satu persiapan kami, teman-teman. Jadi ketika jerami ini sudah lapuk, harapan kami nanti lahan di bawah kanopi ini akan bersih dari rumput. Ya, lahan di bawah kanopi akan kami bersihkan dari rumput, ya, supaya apa? Sinar matahari bisa masuk. Proses pengeringan puasa airnya bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, ini pelajaran yang nanti akan kami aplikasikan. Jadi ya, kami dari membaca banyak literatur, teman-teman, ya, untuk menuju fase generatif. Apa saja yang harus dilakukan? Salah satunya adalah mempersiapkan tanaman ini, cabang dan batangnya itu mampu menopang buah durian yang tidak kecil. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini masih on the track. On the track itu sesuai dengan keinginan kita, ya. Oke, teman-teman, kita keliling lagi, ya. Kalau ini belum, teman-teman. Ini nanti 1,5 tahun lagi baru masuk generatif. Nah, ini insya Allah siap 5 bulan lagi. Tapi nggak tahu. Ini sebenarnya masih kecil, ya. Tapi yang besar-besar kami sudah punya sekitar 50 sampai 60. Kalau di lahan satunya ada sekitar 10 yang siap. Jadi total untuk masa fase generatif tahun ini kita bisa buahkan paling tidak 60 sampai 70 pohon. Sampai 70 pohon. Nah, kita lihat yang di sana. Yang di tengah sana sebenarnya ada yang besar juga banyak. Cuman ribet masuknya, banyak bibit-bibit di dalam. Masih, ini bibit juga. Saya ada beli, nanti saya pelihara. Nah, ini jenis si uci, jaraknya rapat, nggak apa-apa. Kita testing aja, bisakah nanti bisa berbuah atau enggak. Jaraknya sekitar 2,5 meter dari sana. Secara fisik oke, teman-teman, untuk masuk fase generatif. Kami juga punya montong yang sudah lumayan gede satu nih, ya, lumayan gede, tapi cabangnya kurang bagus. Ini montong, ya. Nah, ini musangking. Musangking yang gede-gede ini ada 5 saya. Jadi siap dibuahkan 5 pohon musangking. Kalau uci ada sekitar 15. Ini musangking kita. Nah, ini juga musangking. Nih musangking. Ya, cabangnya cantik tuh. Nah, kalau yang di sana banyak bawor nih, musangking ada 1 sama si uci. Ini si bawor. Nah, cabangnya sudah seperti itu. Nah, ini bawor. Nah, ini musangking lagi. Nih, cabang-cabangnya oke kan? Secara fisik oke. Tinggal kita upayakan bagaimana pohon ini bisa mengeluarkan bunga, kemudian menjadi pentil menjadi besar dan buah siap untuk disantap. Ini bawor, kalau depan ini bawor.
Ini bibit teman-teman, bibitnya juga cakep-cakep. Ini bawor. Nah. Ini musangking berdampingan dengan duri hitam. Ya, berdampingan dengan duri hitam. Nih. Batangnya udah segede ini. Menurut saya layak sih. Ya, menurut kami layak. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa di berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani durian Indonesia.